Salam ketemu lagi kita di podcast IWPI bekerja sama dengan P5I. Hari ini kita mengundang tamu yang kesor, ahli hukum pajak Indonesia, Pak Alessandro. Kita akan membahas tentang rekaman ini. Ini judicial review-nya sampai saat ini belum belum ada putusan itu. Mungkin hakim Mahkamah Konstitusi pun pusing ini. Bagaimana ini pemputusan ini? Ya, ini kita akan membahas ini dengan Pare. Mungkin daripada ada kejadian yang perlu disampaikan, silakan Pare, tolong bisa di-sharing. Ya, terima kasih Pak Sujono. Mungkin bisa di-share mengenai rilis ya yang baru-baru ini diterbitkan oleh beberapa media sehubungan dengan fakta persidangan yang muncul di Pengadilan Pajak dalam perkara antara PT NAP melawan Direktur Jenderal Pajak ya. Jadi Pak Sujono, rekan-rekan wajib pajak, ada satu fakta persidangan ya, di mana WP itu mengajukan gugatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri dari ahli hakim, kemudian juga Hakim Junaidi Eko Widodo dan juga Hakim Muhammad Hanif Arkani begitu ya. Nah, eee sebenarnya, media tidak perlu menyingkat-nyingkat ini karena memang itu adalah fakta persidangan gitu ya. Dan ahli hakim adalah mantan ketua pengadilan pajak. Yang menarik untuk kita cermati Pak Sujono dan rekan-rekan wajib pajak adalah ketika persidangan ini dimulai, sidang perdana, ada hal yang menarik yang perlu kami cermati ya. Yang pertama khususnya mengenai, perekaman elektronik audiovisual sidang pemeriksaan. Karena ini adalah sidang pemeriksaan yang pertama, maka ini yang menjadi perdana, ya. Nah, kita tahu bahwa persidangan di pengadilan pajak itu menurut pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah dibuka dan terbuka untuk umum, ya. Jadi, ini sekaligus memberikan informasi, banyak sekali wajib pajak yang mengatakan, apakah pengadilan pajak itu tertutup? Karena informasinya jarang sekali, beda dengan pengadilan negeri, dengan pengadilan tun juga beda. Nah, saya perlu sampaikan bahwa pengadilan pajak itu sama dengan pengadilan-pengadilan yang lain, yaitu persidangannya dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi kalau ada yang mengatakan itu tertutup, ya mungkin oknum saja, oknum pengadilan pajak atau oknum panitera yang mengatakan pengadilan pajak itu tertutup ya untuk umum. Faktanya pengadilan pajak adalah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Nah, oleh karena itu, ketika persidangan dibuka dan terbuka untuk umum, siogianya persidangan itu dapat dilakukan perekaman elektronik audio visual ya. Audio itu artinya ada gambar, kemudian audio itu artinya ada suara dan visual itu artinya ada gambar, kan begitu ya. Nah, seharusnya persidangan itu, ketika dilaksanakan dan ketika mau direkam secara elektronik audio visual, secara normatif itu dapat dilakukan. Hanya saja teknisnya perlu diajukan permohonan ya. Ketika permohonan itu sudah diajukan, maka berdasarkan pasal 4 angka 6 Perma 5 2020, permohonan itu harus dikabulkan. Tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk menolak untuk direkam elektronik audiovisual, tidak ada alasan. Kenapa? Karena normatifnya persidangan dibuka dan terbuka untuk umum. Kalau ada alasan-alasan yang dijadikan, eee, apa namanya, kalau kata orang Jakarta, Pak Sujono, mengadi-ngadi gitu ya. Nah, bukan mengada-ngada, tapi mengadi-ngadi gitu ya. Alasan-alasan itu diada-adakan saja, padahal sebenarnya nggak ada. Itu adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum. Dalam perkara ini, antara PT NAP dengan Dirjen Pajak, sepertinya hakim ahli hakim ya, kebetulan ketua majelisnya namanya juga ahli hakim gitu ya. Hakim yang terdiri dari ahli hakim, kemudian Junaidi Eko Widodo dan juga Muhammad Hanif Harkani itu eh, mempersoalkan mengenai persyaratan tambahan, bukan hanya permohonan. Permohonan sudah dipenuhi, sudah diterima, dan sudah dikabulkan, ya. Namun, hakim tersebut yang diketuai oleh ketuanya, ahli hakim mengatakan,
kami tidak ada masalah untuk dilakukan perekaman elektronik audiovisual. Tapi kami punya syarat tambahan. Syarat tambahannya adalah tolong dibuatkan surat pernyataan dari direktur perusahaan mengenai tanggung jawab hukum. Nah, ini sesuatu yang menarik ya. Tadi saya katakan bahwa persidangan dibuka dan terbuka untuk umum. Syarat untuk dikabulkannya hanya yaitu dipenuhinya syarat ya permohonan. Jadi kalau sudah ada permohonan harus dikabulkan. Tidak ada syarat lain, termasuk tidak ada surat pernyataan. Ya di pengadilan manapun tidak ada, di pengadilan negeri, di pengadilan tun, di pengadilan agama tidak ada. Nah, yang jadi pertanyaan Pak Sujono, kenapa mereka meminta syarat tambahan yaitu surat pernyataan? Nah, menurut saya ini adalah bentuk kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan. Karena menurut mereka, kalau ada surat pernyataan mengenai tanggung jawab hukum, ketika mereka dirugikan berkaitan dengan Undang-Undang ITE, maka mereka bisa menempuh upaya hukum kepada prinsipal atau mungkin kepada kuasanya. Tapi yang saya ingin katakan adalah, tanpa surat pernyataan itu juga, maka setiap orang atau pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum. Bukan berarti kalau ada surat pernyataan baru mereka bisa menempuh upaya hukum. Misalnya, menggugat prinsipal atau kuasanya, atau melaporkan pidana prinsipal dan kuasanya. Tidak perlu, karena upaya hukum itu tidak bisa dibatasi dengan dipenuhinya syarat surat pernyataan. Tidak seperti itu. Nah, ini yang kemudian menurut saya ketua majelis, ahli hakim dan kawan-kawan ini juga kurang mumpuni dalam bidang hukum ya. Ya, bahwa ketika seseorang menempuh upaya hukum, itu bukan berarti mereka bisa mengajukan kalau sudah terpenuhi, misalnya surat pernyataan. Tidak demikian. Tanpa surat pernyataan juga mereka bisa menempuh upaya hukum. Jadi syarat yang mereka minta itu adalah syarat yang kalau kata orang awam mengadi-ngadi gitu kan. Syarat yang dibuat-buat saja gitu ya. Tapi tidak ada manfaatnya buat mereka dan tidak ada manfaatnya juga buat pemohon, dalam hal ini adalah wajib pajak yang mengajukan gugatan. Sehingga dengan demikian telah terlihat bahwa majelis hakim itu sangat khawatir, sangat takut, tapi tidak beralasan hukum ketakutan dan kekhawatiran tersebut ya. Sehingga dengan demikian persyaratan itu sepertinya dicari-cari saja ya. Kemudian yang kedua yang cukup menarik Pak Sujono dan rekan-rekan wajib pajak adalah ketika persidangan ini diizinkan untuk direkam secara elektronik audiovisual, ya, mereka juga mempunyai syarat tambahan, Pak Sujono dan rekan-rekan wajib pajak. Syarat tambahannya adalah rekaman boleh dilakukan sepanjang rekaman itu hanya meliput muka atau wajib pajak para pihak, penggugat, wajib pajak, dan tergugat, Dirjen Pajak. Tapi muka atau wajib pajak hakim tidak boleh direkam, Pak Sujono. Tidak boleh diliput, gitu ya. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik untuk didiskusikan ya. Pertanyaannya, kalau hakim dalam memimpin sidang tapi tidak terlihat muka atau wajahnya, pertanyaannya bagaimana kita tahu yang memimpin sidang itu siapa? Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana masyarakat bisa tahu bahwa ini sedang sidang atau sedang sedang kongko-kongko di kafe? Kita tidak tahu juga ya, karena tidak terlihat wajah atau muka majelis hakim. Nah, pertanyaan yang berikutnya, kalau, persidangan tadi sudah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum ya, kenapa muka atau wajah hakim harus kemudian ditutup-tutupi? Kemudian kenapa kemudian yang boleh direkam itu hanya muka atau wajah penggugat dan tergugat atau para pihak? Padahal di awal sudah dikatakan persidangan dibuka dan terbuka untuk umum. Nah, kalau frasenya pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan persidangan dibuka dan terbuka untuk umum, dengan ditutupinya wajah atau muka majelis hakim, apakah persidangan itu masih dapat dikatakan dibuka dan terbuka untuk umum? Harusnya Pak Sujono dan rekan-rekan wajib pajak, ya persidangan itu menjadi persidangan dibuka setengah, ya untuk dibuka setengah dan dinyatakan setengah terbuka untuk umum. Kan harusnya begitu ya. Ya, karena apa? Karena majelis hakim tidak terlihat di situ. Sehingga dengan demikian unsur dibuka dan terbuka untuk umumnya tidak terpenuhi. Nah, ini yang kemudian saya memahaminya atau menyorotnya tentu sesuatu kemunduran ya di pengadilan pajak. Dan ini tidak ada kasusnya Pak Sujono dan rekan-rekan wajib pajak di pengadilan lain. Tidak ada persidangan itu direkam
tapi hakimnya tidak boleh terlihat, ya. Apa namanya, Panitranya tidak boleh terlihat. Ya, yang terlihat itu hanyalah penggugat dan tergugat, wajib pajak dan dirjen pajak. Ini merupakan suatu kemunduran dalam hukum acara. Sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh hakim, ya, ahli hakim dan kawan-kawan, itu adalah kemunduran hukum acara. Dan kemunduran ini tidak beralasan hukum, tidak berdasarkan hukum, dan justru mencederai, ya, esensi daripada persidangan, yaitu apa? Transparansi. Esensi persidangan itu adalah transparansi, ya. Makanya persidangan selalu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pertanyaan berikutnya, Pak Sujono dan rekan-rekan wajib pajak. Kalau muka atau wajah hakim itu harus ditutup-tutupi, tidak boleh terlihat di kamera, apakah artinya para pihak itu harus membayar royalti kepada ketiga hakim itu, termasuk kepada panitra? Karena Eee, muka mereka terlalu ganteng dan terlalu cantik untuk muncul di kamera dan kemudian oleh karenanya para pihak yang menikmatinya harus membayar royalti, ya. Apakah seperti itu? Kalau memang mereka mau dibayar royaltinya, harusnya mereka menyampaikan, jawaban surat atas permohonan rekaman yang disampaikan oleh wajib pajak. Jadi mereka mau direkam dengan catatan dibayar royalti dan itu kan harus disampaikan secara tertulis. Nah, itu sesuai dengan Perma 5 2020. Ketika sudah diajukan permohonan harus dikabulkan. Tapi kalau tidak dikabulkan atau ditolak, harus disampaikan alasannya apa, ya. Jadi ada 2 hal menarik yang menurut saya ini adalah pelanggaran hukum acara peradilan pajak, sekaligus membuktikan kompetensi hakim ya, yang masih sangat minim, ya. Dan kembali lagi saya mendukung supaya IWPI mendorong hakim-hakim ini ya, supaya kembali lagi kuliah di Fakultas Hukum ya. Meskipun ketua majelisnya sudah punya SHMH, meskipun beliau punya, mantan ketua pengadilan pajak ya, meskipun anggotanya juga sudah punya SH begitu ya. Bahkan hakim anggota Junaidi Eko Widodo ini kan salah satu tim Pokja yang akan nantinya bekerja untuk menggabungkan pengadilan pajak di bawah satu atap dengan Mahkamah Agung ya. Tapi kemudian dalam bersidang sepertinya, kurang bisa menegakkan hukum acara peradilan pajak. Kecuali Hakim, Murni Junita Manhalu mungkin belum punya latar belakang fakultas hukum ya, sehingga mungkin kurang paham dan itu sangat wajar dan sangat dimaklumi. Tapi kemudian kembali lagi saya mendorong IWPI ya untuk bisa, menghimbau kepada hakim-hakim tersebut supaya kuliah lagi lah di Fakultas Hukum ya, memahami hukum dengan baik ya, supaya hukum acaranya itu benar dan tegak dan tidak dipermalukan oleh pengadilan-pengadilan lain dan tidak mencederai institusi lembaga peradilan pajak. Dan tentunya, sekali lagi Pak Sujono dan rekan-rekan, ini belum pernah terjadi ya, perekaman ya tidak boleh merekam muka majelis hakim. Nah, ini juga belum pernah terjadi ya. Nah, kalau kalau yang dipersoalkan selama ini boleh apa tidak merekam, dan itu sudah banyak perdebatan, harusnya boleh. Sekarang muncul lagi nih kasus baru dengan anomali barunya. Boleh merekam, tapi tidak boleh muka majelis hakim. Nah, jadi unsur dibuka dan terbuka untuk umumnya tidak terpenuhi. Mungkin sementara itu Pak Sujono dan rekan-rekan wajib pajak. Ya, terima kasih Pak Rey. Ini kasusnya sangat menarik ya. Eh, Kalau saya melihat kenapa wajah hakim tidak boleh ditampilkan di dalam rekaman, saya melihat ini ada dua masalah di sini. Masalah pertama adalah inkompetensi yang Pak Rey jelaskan tadi, ya, inkompetensi hakim ini perlu kuliah lagi atau bagaimana untuk meningkatkan kompetensi. Dan yang kedua imparsial, ya. Saya pernah mendengar itu kata salah satu anggota hakim majelis hakim konstitusi Pak Guntur Hamzah. Beliau mengatakan begini, keterbukaan dan transparansi adalah roh keadilan. Itu yang dia katakan. Transparansi dan keterbukaan adalah roh keadilan. Kami ini sedang diadili ketika mengadili. Jadi dengan keterbukaan itu dia merasa sedang diadili ketika melakukan pekerjaan mengadili.
Wah, ini dalam banget ini, ya kan? Kalau seorang hakim berani mengatakan sedemikian begitu, saya tidak meragukan kompetensi dia. Dia berani, berarti dan di samping itu, hakim ini saya jamin juga akan berlaku adil, tidak bertindak imparsial. Disitulah letak persoalannya. Lalu kenapa hakim pajak bisa seperti itu? Karena hakim di pengadilan negeri juga tidak melakukan pembatasan seperti itu. Yang Bapak ceritakan tentang kasus perkara Nadiem Makarim, itu dipersilakan, disebarkan sampai seluruh Indonesia tahu. Tidak masalah. Berarti hakimnya ini bagus, punya kompetensi. Nah, yang perlu kita permasalahkan di sini tentang kualitas majelis hakim di pengadilan pajak. Mengapa mereka tidak menjadikan transparansi dan keterbukaan itu sebagai roh daripada keadilan itu sendiri? Pak Rey sekarang coba berikanlah sedikit koreksi untuk pengadilan pajak. Apakah pengadilan pajak ini setelah masuk ke MA, dia akan menjadi wajah MA yang sepenuhnya? Kalau sekarang kan masih lebih condong ke Kementerian Keuangan. Ya kan? Kita sangat berharap setelah 1 Januari tahun 2027 ini wajah pengadilan pajak ini akan berubah total. Kira-kira gimana pandangan Pak Rey? Ya, terima kasih Pak Sujono. Tentu fakta ini terus mendorong kami dan memotivasi kami, khususnya dari P5I, untuk bisa memberikan masukan kepada lembaga peradilan, khususnya pengadilan pajak. Salah satu hal konkret yang sudah kami lakukan adalah mengirimkan buku atau publikasi dalam bentuk buku yang berisi kajian ilmiah sehubungan dengan catatan dan komentar satu majelis, ya, majelis 4 tetap pada waktu itu, ya, yang sudah kami lakukan verifikasi, kami lakukan penelitian dan sudah kami bukukan, ya. Bukunya itu kurang lebih berisi 500 halaman, Pak, dan bukunya itu berisi catatan dan komentar ketika Majelis 4 pada waktu itu beracara, ya. Waktu itu Majelis 4 itu diketuai oleh Gunawan Setiaji dan kawan-kawan, ya. Menurut kami ada pelanggaran hukum acara yang signifikan di sana dan cukup fatal, ya. Makanya kami membuat buku tersebut dan kami sudah sampaikan kepada Ketua Pengadilan Pajak dan juga majelis hakim yang bersangkutan. Namun sangat disayangkan Pak Sujono, buku itu dikembalikan, ya, bukan diterima dan dibaca, ya, tapi dikembalikan. Nah, ini membuktikan bahwa mental hakimnya itu belum terlihat dengan jelas. Mental cendekiawannya belum ada, ya. Kalau mental cendekiawan belum ada, berarti memang yang disampaikan Pak Sujono tadi benar, ya. Kompetensinya dipertanyakan, ya, sehingga yang bersangkutan memang masih inkompeten. Karena kalau orang diberi masukan, itu biasanya kan senang Pak Sujono. Ya, apalagi masukannya itu berdasarkan kajian ilmiah, dibukukan, dipublikasikan, bahkan dengan ISBN begitu ya, dan sudah mempunyai hak kekayaan intelektual. Harusnya itu masukan yang baik. Tapi bagi mereka itu hal-hal yang mungkin membuat mereka tersinggung dan tidak senang begitu ya. Sehingga mereka itu menurut kami ya seperti katak dalam tempurung begitu ya. Ya, hanya menganggap dirinya hebat tapi ya kehebatannya sebatas tempurung saja. Ya, itu dan sangat disayangkan. Namun kami tidak berhenti mencoba demi mengedukasi dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat preambul konstitusi kita. Apa yang kami lakukan berikutnya adalah kami kirimkan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung menerimanya. Pak Sujono bisa bayangkan dan rekan-rekan wajib pajak ya, Mahkamah Agung sebagai pimpinan dari pengadilan pajak justru menerima masukan itu. Tapi justru pengadilan pajak sendiri tidak mau menerima masukan itu ya. Nah, ini merupakan satu hal yang sangat ironis begitu ya. Tapi itulah faktanya ya. Dan kami akan terus menulis, mempublikasi ya hal-hal yang menurut kami sangat mencederai rasa keadilan. Supaya apa? Supaya keadilan itu betul-betul nyata dan
lembaga peradilan kita ini adalah lembaga peradilan yang betul-betul diadakan di tengah masyarakat untuk mencapai tujuannya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan ya. Bukan sekedar menghabiskan anggaran, Pak Sujono dan rekan wajib pajak ya, tapi betul-betul fungsinya terlihat jelas menegakkan hukum dan keadilan ya. Tentu itu adalah langkah yang akan terus kami lakukan dan langkah-langkah ke depannya bukan hanya buku tapi juga jurnal, bahkan, podcast-podcast ya, dan juga beberapa webinar dan seminar ya secara onsite maupun online ya. Jadi jangan heran nanti 68 hakim pengadilan pajak itu akan terekspos berulang-ulang Pak Sujono dan rekan-rekan wajib pajak. Dan kami juga mendukung wajib pajak itu untuk mengetahui setiap hakim yang ada di pengadilan pajak. Itu menjadi penting. Kenapa? Karena kalau kita bicara penegakan hukum, kita tidak lepas daripada perilaku daripada hakim masing-masing ya. Kita tidak tahu, bukan berarti hakim pengadilan pajak tidak ada yang jujur, pasti ada ya. Pasti juga banyak, tidak sedikit begitu ya. Tapi kan ada oknum-oknum ini yang masih berkeliaran kan begitu. Ya, kita makanya perlu bersama-sama dengan wajib pajak yang jumlahnya kurang lebih 70 juta itu untuk memberikan masukan, mengedukasi ya, dan juga eh, mencerahkan bahwa sebenarnya yang seharusnya itu begini berdasarkan normanya. Nah, saya perlu tambahkan juga Pak Sujono, perkara ini menarik nih. Nah, ketika perkara ini disidangkan, itu persidangannya dimulai jam 13.15 ya. Sementara hakim yang lain di majelis yang lain jam 12 itu biasanya berhenti makan siang isoma. Tapi Oh, kemudian jam 13.15 sidang tetap dilanjutkan. Sehingga mungkin majelis hakimnya termasuk ketua majelis ahli hakim dan kawan-kawan juga bersidangnya emosi dan terburu-buru. Kenapa? Mungkin mereka hmm, juga itu Jono dan kawan-kawan. Ya. Kenapa? Karena menganggap persidangan itu biar cepat selesai. Jadi mindset mereka sidang cepat selesai, mereka cepat pulang kan begitu. Padahal sebenarnya kalau mereka lelah dan letih, sidang bisa di skors begitu ya dan dilanjutkan lagi nanti setelah istirahat makan siang. Nah, mereka juga harus belajar dari pengadilan-pengadilan lain Pak Sujono, di mana hakim itu ketika letih dan lelah, dia juga bisa skors, bahkan skors makan malam, sidang lagi sampai jam 9 malam itu ada. Ya, bahkan sampai jam 11 malam pun ada. Nah, yang saya mau katakan, daripada sidang dilaksanakan asal-asalan, ya, perut dalam keadaan lapar, emosi tinggi, ya. Kemudian kalau sidangnya lama itu menjadi tidak nyaman, lebih bagus sidang itu diskors dan istirahat itu diberikan ya. Sehingga dengan demikian persidangan itu menjadi berkualitas, nyaman, dan juga bisa memenuhi kepentingan daripada para pihak. Daripada sidang dipaksakan, biar cepat, ya kan, cepat selesai tapi ternyata panjang, akhirnya menimbulkan emosi, kemarahan, perdebatan kusir yang tidak jelas, termasuk perdebatan mengenai surat pernyataan, dan termasuk perdebatan mengenai muka hakim tidak boleh direkam. Nah, itu terjadi karena hakimnya mungkin sedang lapar Pak Sujono dan wajib pajak, ya. Coba andai kata mereka tidak lapar, mungkin mereka tidak akan mempersoalkan itu, ya. Andai kata mereka sudah sholat, mungkin mereka akan lebih tenang cara berpikirnya. Tapi karena kondisinya sangat sudah capek, ya, sudah jam 13.15, hampir setengah dua, belum makan siang, belum sholat, begitu ya. Mungkin ditambah lagi ada WA-WA dari pihak lain, termasuk mungkin dari keluarga mungkin, yang memberikan beban tambahan, mungkin begitu ya, kan ini dugaan. Akhirnya sidangnya menjadi apa? Tidak berkualitas ya, sidangnya tidak kemudian, mengakomodir kepentingan para pihak. Jadi saya sarankan kepada hakim-hakim di pengadilan pajak, kalau mau sidang itu tenangkan pikiran, ya, berdoa sebelum sidang, tentu makan dulu ya Pak Sujono ya, dan kawan-kawan begitu ya, supaya sidang itu menjadi, apa namanya, berkualitas lah, bisa memberikan atau mengakomodir kepentingan para pihak ya. Jangan mau cepat-cepat, akhirnya lama juga akhirnya sidangnya ini kan, memakan waktu hampir 1 jam, ya. Nah, oleh karena itu, sidang itu jangan dianggap formalitas. Sidang itu adalah media untuk mengumpulkan informasi, agar putusannya menjadi berkeadilan. Demikian Pak Sujono. ya,
Terima kasih Pak Rey. Ya udah panjang lebar ini penjelasan dari Pak Rey. Kita cuman bisa berharap setelah pengadaan pajak berada di bawah EMA akan ada perubahan yang secara signifikan, terutama sistem rekrutmen. Kalau hakimnya masih dari Kementerian Keuangan, ya mungkin tidak akan banyak berubah, ya. Tetapi kalau diberi peluang dari pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan bisa menjadi hakim di pengadilan pajak, tentu ini akan membawa angin segar dan membawa banyak perubahan di Mahkamah Agung. Kalau ini dipindahkan ke Mahkamah Agung dan perilaku hakim pajak masih seperti itu, sebenarnya yang malu ini Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan dianggap tidak mampu melakukan pembinaan terhadap hakim-hakim di pengadilan pajak. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih untuk Pak Rey. Terima kasih Pak Sujono.